kita menyinggung mengenai diet GFCF itu lebih tepat atau lebih apa ya dibutuhkan pada mereka yang memang memiliki kondisi gastrointestinal disorder gitu ya Bu ya. Anak saya umur 4 tahun, terutama makanan yang bisa bantu dia untuk rileks karena dari sejak ia lahir sangat sulit untuk tidur awal dan bisa nyenyak. Dia sekarang harus saya strikkan tidur maksimal 1 jam dan bangun maksimal, jam 4 sore atau nggak tidur sama sekali. Kalau dulu tidur 2 jam dan bangun kesorean baru tidur lagi jam 11 atau 12 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ayah Bunda dimanapun Anda berada. Kembali lagi berjumpa bersama kami podcast dari Rumah Terapi dan Homeschool Autisme TML. Kali ini sesuai dengan janji kami, kita live di YouTube dan live juga di IG dan membahas topik yang paling banyak di share di WhatsApp group ya orang tua maupun WhatsApp group di AUSI, yaitu adalah terkait dengan singkong sebagai bahan makanan apa sebutannya snack gitu ya, cemilan untuk anak-anak yang memiliki autisme. Oke, kali ini kita nggak sendiri, kita didampingi langsung oleh pakarnya pakar, yaitu adalah Ibu Sinta. Nah, Ibu Sinta ini adalah pakar ahli gizi, ya Bu ya? Dan kebetulan Bu Sinta sekarang sudah berada bersama kami dan siap untuk memberikan materi terkait dengan singkong sebagai bahan makanan snack atau cemilan untuk anak autis. Oke, Bu Sinta, jadi tanpa berpanjang lebar karena banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk, ini ada lagi dari WA Group. Nah, silakan dimulai Bu Sinta. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Yovan, terima kasih para staf dari TML ya. Mungkin saya hanya share ilmu dan belum pakar sih Pak. Karena sebenarnya saya itu lebih arah penelitian itu ke remaja ya, dan Remaja. belum banyak nyebrang ke SD, baru beberapa penelitian saja bareng mahasiswa. Jadi menarik ya, saya nggak memberikan sebuah kesimpulan yang rigid tentang GFCF ataupun singkong. Saya pengen ini menjadi apa ya, tempat di mana kita sama-sama berpikir gitu. Ada sesuatu Jadi asal mulanya GFCF ketika saya lihat adalah bahwa beberapa anak baik itu ADHD atau ASD itu ternyata punya komorbid. Komorbid dalam arti yang mempersulit hidupnya gitu atau memperberat kualitas hidupnya, yaitu gastrointestinal disorder. Jadi mungkin ketika dia makan yang ada glutennya atau ada kasein atau susu, reaksinya menjadi diare, gatal-gatal dan lain-lain gitu ya. Atau beberapa juga ahli melihat bahwa karena gastrointestinal disorder ini muncul perilaku-perilaku yang menyimpang atau biasa yang disebut oleh kaum-kaum yang mengerti adalah maladaptive behavior, seperti repetitif dan lain-lain ya. Lalu disarankan oleh ahli sejauh ini memakai atau menerapkan gluten and casein free. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang metabolisme, saya pikir ini cukup ribet ya, tapi saya nggak berharap kita langsung pakar ya. Saya juga belajar juga bahwa ternyata gluten dan kasein itu ketika masuk ke pencernaan itu dalam bentuk peptide. Nah, dari dalam tubuh orang yang mengalami ASD atau ADHD ada semacam apa ya, penyimpangan gitu ya, di mana nanti ini tidak bisa diserap dan masuk ke otak. Ini teorinya gitu. Jadi belum ada pembuktian secara spesifik ke manusia, baru ke hewan. Jadi kalau di dunia kami research itu kalau masih di hewan itu hanya berupa hipotesis, tetapi kalau ke manusia itu masih belum berani ya, karena etik dan lain-lain. Nah, ini menjadi cikal bakal alur berpikir kenapa sih anak-anak yang apa namanya autism, ADHD itu diberikan GFCF. Tapi sekali lagi beberapa sumber yang saya baca itu GFCF diberikan jika anak atau jika individu itu memang mengalami gastrointestinal disorder. Jadi tidak semua orang dengan atau individu ASD atau ADHD itu mengalami gastrointestinal disorder.
contoh kasusnya pada anak saya itu saya beberapa kali uji coba, memang dia tidak mengalami gitu gastrointestinal disorder. Jadi muncullah disebut gut biosis seperti ini ya teorinya. Ini sekali lagi teori yang diperkirakan terjadi di dalam tubuh individu ASD yang ada gastrointestinalnya. Nah, yang tadi ternyata ketika terjadi gastrointestinal disorder, ketika memberikan pesan ke otak, modulation of neurotransmitternya itu mempengaruhi mood, behavior, stress, and anxiety. Nah, ciri-ciri ini kita temukan ke anak-anak ASD ya dan ADHD atau beberapa bapak ibu yang mungkin mengikuti YouTube-nya dari TML, kan ada dipelajari ya bagaimana anak yang sedang tantrum atau menghadapi mood pada anak ASD, memang mereka ini sangat rentan. Jadi salah satunya memang disinyalir adalah dari makanan gitu yang menjadi pemicunya. Tapi sekali lagi yang saya baca dan yang saya mengerti tidak semua ya untuk anak ASD ataupun ADHD mengalami hal ini. Nah, modulationnya itu bisa memunculkan nantinya perintah dari otak ke pencernaan, motility daripada pencernaan itu sendiri, secretion, sampai microbiome composition. Nah, makanya ini juga beberapa ahli itu memang tidak menyarankan untuk anak ASD atau ADHD itu makan makanan pengawet gitu ya, atau misalnya makanan yang bersifat mematikan mikrobiom atau flora dan hewan-hewan yang baik gitu di usus, tapi dan GI symptoms ya, dan memberikan gastrointestinal symptoms yang disorder. Nah, ini kurang lebih alur berpikirnya yang ditangkap oleh teori atau yang dibuat oleh teori oleh para peneliti. Nah, penerapannya biasanya berdasarkan definisinya, anak penyandang autism ini memang disarankan ya untuk mengurangi gluten dan kasein atau bahkan tidak sama sekali. Nah, gluten itu jenis protein yang terdapat di semua sumber dari tepung terigu. Nah, untuk informasi ininya adalah memang Indonesia sebenarnya kalau kita lihat dari akar budaya kita atau jajanan, kita bisa lihat dari jajanan pasar, sebenarnya kita itu tidak dibiasakan dari zaman nenek moyang sebenarnya makan kasih gluten gitu ya. Contohnya misalnya kita biasanya bahan jajanan pasar atau makanan cemilan itu tepung beras, sagu gitu ya, karena memang itu yang dilahirkan oleh bumi Indonesia gitu ya. Beras, ada padi, sagu memang makanan asli dari daerah di Indonesia. Lalu ya, sorry, ada bahasan. Lalu tepung daripada singkong gitu. Jadi memang kita bisa bilang secara bumi Indonesia itu tidak melahirkan atau tidak menghasilkan bahan makanan dari gluten. Jadi saya nggak heran gitu kenapa kita itu tidak banyak yang mengalami alergi dengan gluten, karena memang salah satunya adalah kita tidak terbiasa makan makanan dari gluten. Sama seperti kasus misalnya kacang gitu. Kenapa orang luar negeri itu sensitif terhadap kacang bahkan menyebabkan kematian? Sedangkan orang Indonesia kayaknya makan gado-gado atau misalnya pecel nambah gitu sambal kacangnya, dan kita nggak ada yang sesak napas, nggak ada gatal-gatal, bahkan tidak meninggal gitu ya. Karena kita hidup bahkan mungkin dari dalam janin ibu kita, dalam waktu janin di perut ibu, kita sudah dikenalkan gitu. Memang salah satu indikasinya adalah kenapa gluten itu banyak yang mengalami alergi karena memang tidak terbiasa gitu ya. Lalu yang kedua kasein, memang protein yang terdapat pada susu hewani, dan ini masih kita bilang agak asing gitu di orang Indonesia, kecuali mungkin di kalangan ekonomi yang ke atas gitu ya. Konsumsi keju, susu, yogurt itu sesuatu yang hal yang lumrah ya. Jadi menurut saya ini lebih ke paparan ataupun tingkat keseringan seseorang itu ataupun individu mengkonsumsi dua jenis ini, makanan yang berbahan dasar gluten dan kasein. Nah, seperti tadi gluten dan kasein ini disinyalir itu di dalam tubuh kita, di dalam sistem metabolisme ini tidak dapat dicerna dengan baik oleh penyandang autism gitu ya, mungkin karena keterbatasan mereka. Dan menurut saya secara literatur review memang ya itu tadi, orang Indonesia itu tidak dipaparkan gitu atau tidak terbiasa untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung gluten dan kasein gitu ya. Nah, nanti menurut
beberapa yang saya baca itu menyebabkan hiperaktivitas, perkembangan motorik, ya, emosi atau sulit konsentrasi, dan memperberat gejala autis. Tapi ini sekali lagi saya lihat ini ada pro dan kontranya ya. Jadi yang paling lama saya kutip Whiteley tahun 99 ini, anak yang menerapkan diet GFCF ini mengalami perbaikan dalam hal kemampuan verbal, nonverbal, dan pendekatan afektif, kemampuan motorik, dan durasi tidur yang lebih lama. Di sisi lain ini kelompok anak itu bisa yang tidak menjalani diet ini justru bisa mengalami kemunduran gitu ya untuk verbal dan nonverbalnya. Nah ini bagian yang pro ya, pro terhadap GFCF. Tapi kalau saya lihat saya lebih ini ya, dia membuat ada type of dietary intervention dan target population. Kalau untuk healthy nutritional habits itu untuk semua anak gitu ya, semua anak, berarti mulai dari 0 atau sampai adolescent gitu, remaja. Nah, supplementation with specific micronutrient ini disarankan untuk children with ADHD gitu. Jadi beberapa yang saya baca memang jurnal kalau dia diberikan mikronutrien dan omega 3 fatty acid itu justru bagus membuat daya ingat anak ada ADHD ya. Lalu gluten free diet ini disarankan oleh Sylvia bahwa ini adalah anak untuk yang mengalami celiac disease. Merupakan salah satu ini ya ciri dari anak-anak yang mengalami gastrointestinal disorder. Lalu alergi terhadap gandum-ganduman ya yang ada glutennya, lalu NCGS atau non celiac gluten sensitivity. Sedangkan kalau untuk anak ADHD juga diberikan juga eliminasi atau tidak disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung pewarna, pengawet seperti itu ya. Dan mungkin memang beberapa kasus itu anak-anak yang ADHD itu tidak disarankan atau mungkin dikurangi ya, atau sama sekali tidak konsumsi susu, telur ya, terus soy ataupun kedelai ya, peanuts, wheat, dan seafoodnya gitu. Mungkin tadi ada gangguan di pencernaannya ya. Nah, prosnya kalau saya lihat di beberapa jurnal, ini systematic review. Systematic review itu dia meneliti dari beberapa jurnal gitu. Jadi tidak satu penelitian dia lakukan sendiri, tapi beberapa jurnal dia ambil kesimpulan, dia baca. Jadi conclusionnya adalah ada hubungan atau misalnya ada pengaruh diet gluten free diet atau casein free untuk anak dengan ASD. Tetapi kelemahan menurut saya sistem penelitian ini adalah single blinded. Jadi kalau misalnya kita mau meneliti eksperimen itu lebih bagus double blinded gitu ya, tapi ini single blinded. Nah, di sini dia buat catatan kalau terlalu ketat diet GFCF ini ternyata memberikan dampak yang cukup ini ya negatif, yaitu nutritional deficiency. Jadi adanya kekurangan nutrisi gitu. Jadi kita menyelamatkan anak kita supaya tidak tadi ya dengan harapan tidak maladaptif, tetapi mengalami nutritional deficiency. Jadi kekurangan gizi. Nah, kekurangan gizi ini kan juga mempengaruhi nantinya dia untuk daya tahan tubuh dan lain-lain. Sedangkan kalau dia mau belajar, kalau daya tahan tubuhnya jelek atau kurang baik, ya gimana dia mau belajar gitu, sakit-sakitan tapi nggak bisa ikut terapi ya sama aja ya. Dan ternyata banyak ditemukan anak-anak ini mengalami kekurangan kalsium gitu ya. Maka di beberapa penelitian melihat anak ASD itu banyak yang tanda kutip ya lebih pendek gitu dibandingkan teman-teman yang non ASD atau tipikal gitu ya, atau yang dibandingkan anak yang tidak menerapkan diet GFCF gitu ya. Jadi terjadi nutritional deficiency. Nah, ada juga menurut penelitian Ana, dia itu pro terhadap GFCF. Jadi dia bilang memang ada perbedaan gitu ya, ada perbedaan anak-anak yang menerapkan GFCF itu lebih baik dibandingkan anak yang tidak menerapkan GFCF ya. Apalagi nanti ini tadi ya refer to parent based assessment tools. Jadi memang salah satu cara mereka meneliti ini adalah lewat mewawancara caregiver atau orang tua, karena misalnya terbatas untuk mewawancara anak-anak ASD ya. Nah, ini benefit ya, memberikan keuntungan
dan memberikan juga pada anak GFCF itu simptom daripada ASD-nya berkurang. Ini tahun 2017. Nah, kontranya saya menemukan lebih banyak kontra justru untuk GFCF. Ini menarik dan jauh penelitiannya lebih terkini. Kalau tadi kan tahun 2017 ke bawah, walaupun ini ada beberapa yang 2011 saya dapatkan, tapi di luar negeri itu juga hampir sama ya. Main poinnya nutritional and gastrointestinal problem itu sebenarnya banyak ditemukan pada anak autism gitu ya. Jadi peran keluarga itu dibutuhkan karena keluarga atau caregiver yang paling tahu sebenarnya anak ASD atau ADHD-nya itu dia alergik terhadap apa gitu ya. Karena kan si anak yang ASD atau anak ADHD kadang tidak menyadari dia itu alergi atau dia mengalami gastrointestinal disorder nggak terhadap bahan makanannya. Jadi kita sebagai family caregiver itu harus tadi ya punya common sense. Lalu there is insufficient evidence for the effectiveness of this frequently used alternative treatments. Jadi sejauh ini beberapa yang saya baca yang kontra terhadap GFCF itu selalu memberikan kalimat bahwa insufficient evidence gitu. Memang buktinya atau ininya masih kurang, entah karena sampelnya terlalu sedikit atau ternyata pada akhirnya pada tingkat sel itu atau misalnya darah di Prof Hardiono itu dia tidak menemukan ada perbedaan gitu ya. Nah, dia diet GFCF sekali lagi tadi ya teori opioid dan belum ada evidence yang cukup sufficient untuk membuktikan karena tadi saya bilang masih teori dan pembuktiannya masih pada hewan. Untuk manusia itu sendiri memang belum dilihat bagaimana di otaknya, bagaimana mekanismenya, itu belum bisa ditemukan karena memang penelitian pada manusia itu etiknya jauh lebih sulit ya. Lalu ini masih kontroversi. Jadi GFCF itu sejauh ini masih kontroversi. Nah, bagaimana dengan penelitian di Indonesia? Dilakukan oleh peneliti di Indonesia, dia buat kesimpulan yang cukup menurut saya cukup kontra terhadap GFCF bahwa belum dapat memberikan bukti yang cukup kuat dan terpercaya untuk menyarankan penggunaan diet GFCF sebagai terapi pada pasien autism gitu ya, pada pasien autisme. Nah, ini juga kontra, dia menyebutkan bahwa gluten dan casein free ini tidak punya evidence yang kuat ya, mengindikasikan bagaimana manajemen autism gitu ya. Dan juga kalau terlalu strict itu memberikan dampak kekurangan gizi yang lain gitu ya, khususnya vitamin B dan asam folat. Nah, ini arahnya kalau anak atau ASD ini kekurangan asam folat dan vitamin B itu bisa arahnya menyebabkan penyakit ataupun kekurangan namanya anemia ya. Dua masalah besar Indonesia saat ini adalah stunting dan anemia. Nah, anemia juga bisa menyebabkan stunting. Jadi sekarang pemerintah itu sedang gencar-gencarnya yang bahas ini ya. Jadi tadi penerapannya terlalu ini bisa menyebabkan malnutrisi. Sama juga ini maladaptif. Ini tadi saya bilang Prof Hardiono itu menekankan bahwa dalam tingkat ini ya uji lab laboratorium tidak menunjukkan maladaptive behavior gitu ya. Bahkan di kadar urinnya dan kalp protein itu tidak ada perbedaan gitu ya yang diberikan anak GFCF dan tidak ya. Jadi ASD dengan mild dan severe itu tidak ada perbedaannya. Nah, ini juga sebenarnya kalau mau efektif, saya pikir ini sinkron ya dengan TML bahwa tidak hanya makan, tapi sebenarnya exercise dibutuhkan gitu ya. Kalau mau efektif, anak itu fokus, efektif di status gizinya dia tidak overweight atau apa ya, memang harus balance gitu efek dietnya, nutrition dan exercise. Nah, justru ini yang memberikan perbedaan cukup signifikan gitu kepada daya fokus anak. Terus yang kedua memang tantrum gitu ya, kita sering menemukan tantrum pada anak ASD yang moodnya naik turun. Justru kombinasi ketiga ini yang cukup efektif kalau menurut penelitian dia ya untuk anak ASD gitu. Jadi tidak hanya diet, nutrition tapi juga exercise.
Nah, ini juga ya, bahkan ini di adolescent. Jadi dia bilang nggak ada sejauh ini tidak ada benefitnya providing GFCF diet to children adolescent. Tapi sekali lagi mungkin saya mengingatkan kita sebagai orang tua atau pengasuh itu harus care ya, harus detail melihat apakah dia ada memang atau hasil uji lab memang mengalami diet ini ya, gastrointestinal. Ya, ini sama juga ya. Most investigation gluten protein ini jadi kurang ya, jadi tidak memberikan makna atau hubungan antara GFCF di terapi autism. Sama juga seperti ini, jadi saya bilang tadi saya justru menemukan kontranya lebih banyak ya. There were no differences between group in autistic symptom, maladaptive behavior, atau bahkan intellectual ability. Ya, jadi sampai mereka lihat apakah anak GFCF itu IQ-nya lebih bagus atau intellectual ability-nya lebih baik. Ternyata tidak ya. Bahkan did not affect functioning of children with ASD. Ya. Ini juga sama ya. Bahkan ini penelitiannya selama 6 bulan. 6 sampai 12 bulan. Ya, ini juga 12 bulan. Justru yang kalau memberikan pengaruh yang sangat berbeda, harusnya bukan hanya GFCF tapi pemberian EPA-DHA lalu mikronutrien, karena memang untuk fungsi otaknya gitu ya, memaksimalkan fungsi otak si anak ASD tadi. Nah, untuk singkong dan autism saya mencari di jurnal internasional itu nggak ada. Jadi kalau mencari jurnal Bapak Ibu, saya sarankan cari yang sudah terindeks Scopus. Kenapa? Karena itu sudah memang saringannya udah ketat dan memang sudah istilahnya penelitian yang dia lakukan itu sudah terpercaya. Nah, sejauh ini saya tidak menemukan cassava and autism. Paling hanya ini tadi yang nomor 1 ini justru ketika saya baca sedikit kontra gitu. Dia menyatakan bahwa ibu hamil yang terlalu banyak makan singkong atau daun singkong itu justru menyebabkan hipotiroid. Nah, hipotiroid ini menyebabkan anak yang dilahirkan IQ-nya lebih rendah dibandingkan anak yang dilahirkan oleh ibu yang tidak mengalami hipotiroid. Nah, hipotiroid ini disinyalir juga pada ibu hamil bisa menyebabkan atau melahirkan anak autism. Justru ini jadinya kontra ini saya lihat waktu saya buka. Selebihnya yang EKMAR ini taksonomi, dia hanya melihat taksonomi tumbuhan ya, lalu menghubungkan ke human autism ya. Jadi sejauh ini saya tidak melihat dari jurnal yang terindeks Scopus, karena kami kalau mensitasi juga harus melihat ini ya kriteria jurnal. Sejauh ini tidak ada hubungan cassava dan autism gitu ya. Tapi kalau kenapa saya tadi bahas tentang GFCF, karena lebih banyak GFCF itu dibahas dengan autism, karena mungkin di luar negeri tidak ada singkong gitu ya. Jadi menerapkan singkong itu di luar negeri itu atau GFCF itu tidak pakai singkong gitu atau bahan olahan yang lain gitu, atau mengeluarkan atau mengeliminasi makanan yang mengandung gluten dan kasein. Jadi spesifik cassava di luar negeri ataupun jurnal yang terindeks Scopus itu saya belum menemukan sama sekali gitu ya. Tapi kalau kita lihat yang pro-nya tadi ya, di Indonesia memang agak sedikit tua gitu ya jurnalnya, dari 2014 sampai 2017. Jadi memang arahnya ke status gizi gitu ya, ada hubungan bermakna kepatuhan diet dengan status gizi anak. Jadi memang khususnya untuk di sini anak-anak yang menerapkan diet GFCF itu status gizinya normal. Kalau tidak menerapkan lebih banyak yang mengalami overweight dan obesitas ya. Ini sama juga Hayati. Lalu untuk tahun 2017 Fauzia, dia tidak ada hubungan antara frekuensi konsumsi gluten dan kasein dengan status gizi anak autism. Nah, ini juga tidak ada hubungan yang signifikan ya terkait status gizi. Nah, status gizi anak SD ini tidak yang menerapkan tadi ya. Kalau dia tidak GFCF berarti dia dibebaskan gitu ya, konsumsi roti, mie instan, biskuit dan lain-lain gitu ya. Lalu dibarengan tidak ada aktivitas, maka ini nanti anaknya bisa beresiko gizi lebih gitu ya, overweight ataupun obesitas. Dan ini kita kan harus hindari ya, karena nanti kedepannya kalau dia obesitas atau overweight
secara terus-menerus dan laten lama, resikonya penyakit tidak menular seperti diabetes, jantung, dan lain-lain. Jadi bagi anak ASD yang mengikuti diet ketat ini negatifnya tadi saya sebutkan kurangnya variasi dalam makanan. Nah, menunjukkan ini penurunan asupan zat gizi makro dan mikro, nanti mengalami gizi kurang. Jadi gizi kurangnya tidak hanya kurus ya, tetapi gizi kurang terhadap mikronutrien. Contohnya tadi anemia dan yang ini lagi. Sorry sih. Lalu ini tadi singkong sebagai alternatif diet GFCF jika ingin menerapkan GFCF ini tentunya ya. Tapi saran saya boleh diterapkan tetapi jangan ketat gitu. Misalnya hari ini GFCF, besok enggak. Saya pikir selang-seling ya. Kalau memang tidak ditemukan anak tersebut mengalami alergi yang cukup masif ya atau gastrointestinal tadi disorder. Nah, apa karakteristik dari GFCF ini tadi atau cemilan ketika kita menerapkan singkong memang lebih rendah kalorinya gitu karena tidak ada atau jarang ditambahkan mentega, gula, susu yang merupakan sumber karbohidrat, lemak dan gula yang cukup tinggi. Coba Bapak Ibu di sini kita pikirkan gitu ya. Ketika kita buat klepon gitu ya, klepon itu kan nggak ada penambahan mentega gitu ya. Gulanya juga mungkin ada pakai gula dikit atau mungkin gula merahnya sebagai tambahan gitu ya. Dan nggak ada penambahan susu. Jadi tadi saya bilang makanan tradisional Indonesia itu sebenarnya tanda kutip ya, itu rendah kalori dan sebenarnya tanda kutip juga menyelamatkan kita sebenarnya dari overweight dan obesitas. Jadi mungkin arahnya bukan maladaptive behaviornya, tetapi menyelamatkan status gizi anak kita gitu. Jadi penerapan GFCF ataupun ini singkong tadi itu lebih ke safety-nya anak kita dari masalah status gizi yang berlebihan gitu ya. Dan dalam satu sajian menu non GF atau GFCF itu nilai kalorinya itu lebih tinggi gitu karena tadi ada penambahan mentega, gula, susu, terigu yang memang merupakan sumber karbohidrat tadi ya daripada menu GFCF atau GF. Nah, misalnya di sini ini saya ambil dari Slim and Fit, saya pikir saya setuju juga. Kalau jajanan pasar misalnya kue klopon dalam 100 gram itu kalorinya 110 gitu ya. Nah, bandingkan dengan kue bolu, tadi ada telur, mentega, terigu, itu 187 kilokalori gitu ya. Kue sus itu 182 kilokalori. Beda dengan jajanan pasar kita dengan gramasi yang sama, tetapi nilai kalorinya itu jauh lebih rendah gitu ya. Nah, kenapa kira-kira kalau kita mau menerapkan singkong itu bisa dijadikan bahan alternatif? Karena tadi ya tidak mengandung gluten bagi yang mengalami tadi ya alergi terhadap gluten. Dan singkong sebenarnya kaya akan zat gizi ya, tidak hanya akan energi, protein, karbohidrat, tapi ada serat pangan. Dan kalau dibandingkan dengan nasi ataupun terigu dari sisi indeks glikemik, dia termasuk indeks glikemiknya tidak yang terlalu cepat dicerna oleh tubuh gitu atau tidak cepat menaikkan nilai gula darah ya. Jadi ada vitamin, mineral dan antioksidan. Nah, ini diet GFCF yang dapat memperbaiki tadi ya pencernaan, pola tidur dan beberapa itu dia melihat adanya perubahan tingkah laku ya. Ini masih yang pro ya, maksudnya yang memang cocok diterapkan pada anaknya. Nah, untuk kandungan zat gizi makronya dalam 100 gram itu energinya 154 kilokalori, protein 1 gram, lemak 0,3 gram untuk singkong ya. Karbohidratnya 36,8 gram, serat pangannya 0,9 gram, zat gizi mikronya ada vitamin C, B3, kalsium, kalium, dan tembaga. Jadi memang kalorinya sebenarnya cukup tinggi, tetapi selain kalori, dia jika kita bandingkan dengan umbi jenis lain ini, lebih kaya serat pangannya gitu ya. Kalau kita sejajarkan singkong, kentang, dan ubi, lebih kaya akan serat pangan untuk singkongnya, vitamin, mineral, dan antioksidan ya. Antioksidannya saya pikir tapi kita tidak bisa sejajarkan singkong ini seperti buah-buahan ya. Kalau buah-buahan dan sayuran jauh lebih tinggi antioksidannya. Terus ada vitamin C, kalsium, kalium ya. Ini fungsinya untuk memelihara kesehatan tubuh
dan ini pada akhirnya singkong bisa membantu mengatasi defisiensi gizi baik makro dan mikro. Nah, hanya perlu diperhatikan, saya ingat banget memang tadi yang saya bahas bahwa tadi ya ibu hamil atau di daerah Gunung Kidul tahun 1950 atau 60-an memang terjadi masalah hipotiroid, kekurangan tiroid ya. Jadi memang sangat tidak disarankan. Jadi Bapak Ibu atau jika anak ASD-nya mengalami hipotiroid sangat tidak disarankan untuk mengkonsumsi singkong karena singkong itu menghambat penyerapan tiroid. Tiroid itu turunannya nanti yodium gitu. Jadi kalau anak Anda itu hipotiroid mengkonsumsi singkong, dia jadi kekurangan yodium. Jadi makin nanti muncul masalah baru seperti gondok. Nah, dari sisi cara pemasakan jauh lebih baik singkong itu direbus dibandingkan digoreng. Ya memang karena tadi ya kadar sianidanya jika direbus itu jauh lebih menurun dibandingkan digoreng. Lalu yang kedua ketika digoreng kan pasti ada tambahan lemak yang kita tidak ini ya, kita pasti batasin gitu. Jadi kalaupun mau diolah singkongnya jauh lebih baik direbus dibandingkan digoreng. Ini contoh menunya saya ambil dari ini salah satu jurnal, saya ambil juga dari teman saya ya. Jadi waktu itu dia membuat seperti apa ya penyuluhan dan praktek demo masak ya, training of gluten and casein free snack processing untuk ibu yang punya anak autism. Jadi ini tidak hanya singkong, jadi untuk jagung misalnya diolah jadi perkedel jagung, untuk singkong dia saya lupa namanya di sini apa ya kalau kita di Medan. Kayak combro itu Bu ya? Ah? Kayak combro itu ya, Ya, bukan? combro gitu ya. Di sini combro mungkin. Terima kasih Pak Yovan. Terus digoreng seperti itu aja atau labu ya, kue lumpur atau apa labu di sini. Lalu ada purple sweet. Jadi bahan puding itu diambil dari ubi ungu gitu ya. Lalu ada han kue. Sorry. Lalu ini tadi bisa juga jadi bahan atau ada tepung sekarang sebenarnya tepung singkong yang bisa kita pakai jadi buat bahan untuk membuat dadar gulung gitu ya yang isinya kelapa dan gula merah. Saran saya sama seperti yang pertemuan kemarin ya. Jadi saya baik anak ASD dan non ASD saya sangat menyarankan tetap menerapkan gizi seimbang. Jadi tidak hanya satu makanan dan sejauh ini tidak ada satu bahan makanan yang paling kita jagokan dan ratukan gitu ya. Karena seperti tadi singkong tadi saya bilang punya banyak manfaat tetapi ada kadar sianida dan saya lupa istilahnya tapi dia menghambat penyerapan yodium gitu. Jadi bisa menyebabkan orang hipotiroid ya. Jadi sebanyak-banyaknya lebih beraneka ragam. Lalu perbanyak makanan sayur dan cukup buah-buahan, konsumsi protein, lalu juga biasakan konsumsi karbohidrat yang kompleks, lalu batasi konsumsi lemak, garam. Seperti itu. Jadi kesimpulannya menurut saya ya, sekali lagi yang dari saya kumpulkan literatur, GFCF boleh diterapkan jika ada indikasi masalah pencernaan atau gastrointestinal. Tapi beberapa penelitian ini justru menunjukkan kontra, tidak ada perbedaan atau hubungan penerapan GFCF dengan maladaptive behavioral atau bahkan membuktikan tidak ada perbedaan IQ gitu pada anak yang diberikan GFCF dan non GFCF. Lalu penerapan singkong bisa jadi alternatif camilan kepada anak ASD dan non ASD. Tapi saya pikir tidak hanya singkong ya, tapi mungkin alternatif lain yang mudah kita temukan di sekeliling kita karena tadi bahan ataupun tanaman yang memang dilahirkan gitu oleh bumi Indonesia gitu ya. Jadi kalau kita memang sejauh ini Indonesia itu tidak bisa tumbuh gitu gandum dan lain-lain. Jadi mungkin bisa kembali ke apa yang dilahirkan oleh bumi Indonesia ya. Khususnya jika anak memang mengalami kelebihan gizi seperti overweight dan obesitas karena tadi saya bilang dalam gramasi yang sama makanan yang mengandung apa yang GFCF memang kalorinya jauh lebih rendah dibandingkan yang cemilan yang tidak untuk GFCF seperti tadi saya kasih perbandingan bulu panggang dengan tadi yang olahan singkong misalnya getuk atau misalnya combro ya
Nah, GFCF boleh dipraktekkan asal tidak mengurangi kebutuhan kalori, makronutrien dan mikronutrien. Karena terlalu ketat tadi ya. Kalau terlalu ketat bisa justru nutritional deficiency gitu ya. Seperti itu. Begitu Pak Yovan. Seperti biasa, Bu Sinta, keren banget ya presentasinya, mantap, luar biasa, banyak sekali hal-hal baru. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Sinta. Makasih Pak. Bu Sinta nih. Oke Bu Sinta, ini banyak sekali yang masuk ya, dan tapi saya sekilas untuk mereview, artiannya adalah bahwa ada beberapa hal di situ bahwa kita menyinggung mengenai diet GFCF itu lebih tepat atau lebih apa ya dibutuhkan pada mereka yang memang memiliki kondisi gastrointestinal disorder gitu ya Bu ya, kurang lebih Iya, itu yang Pak. saya tangkap tadi pertama. Terus ini yang menarik sebenarnya bahwa sebenarnya alam dan manusia yang tinggal di tempat tersebut itu sebenarnya adalah sudah saling bersesuaian, betul ya Bu ya? Iya, Jadi iya. kalau orang Indonesia ya makannya ya makan makanan yang ada di bumi Indonesia, jangan makan makanan yang istilahnya nggak ada di bumi Indonesia gitu ya. Mungkin karena komposisi nutrisinya memang dibutuhkan atau sesuai dengan kondisi keseharian, kurang lebih Iya, seperti itu, ya Bu ya. iya. Itu yang tadi saya dapatkan, terus juga yang lebih mengerti adalah caregiver-nya dibandingkan konsulen atau mungkin dokter atau apa. Jadi dengan demikian ya pasti ya ibunya ya atau orang tuanya Masuk ya. atau siapapun pengasuh yang kemudian harus memperhatikan gitu. Dan justru kalau diterapkan secara kaku, secara tidak apa ya istilah tidak fleksibel, Rigid maka ya. justru ya secara rigid ya malah efeknya bisa kurang gizi, malah Iya. lebih buruk lagi ya Bu ya. Itu luar biasa. Terima kasih sekali Bu Sinta, banyak sekali hal-hal baru ya dan juga banyak pertanyaan di kepala saya, cuman sebelumnya kita bertanya dulu kepada rekan-rekan di sana ya, apakah ada pertanyaan dari live IG, live YouTube, silakan. Dan untuk Bapak, ayah, bunda yang menyaksikan dimanapun Anda berada, silakan. Mumpung ada pakarnya, Ibu Sinta yang juga merupakan dosen ahli gizi, ya. Jadi kalau sekiranya ada pertanyaan, silakan bisa langsung kepada Ibu Sinta. Ada pertanyaan Bu Opi mungkin? Dari live, dari sosmed? Live di sini. Hmm. Ada 3 pertanyaan Pak dari WA Group Ausi. Silakan. Orang tua ya. Ya. Ini saya bacakannya satu persatu pertanyaan Bu Sinta ya, karena pertanyaan panjang banget gitu. Tapi ntar Ibu ini malah skip gitu. Oke, yang pertanyaan pertama. Selain singkong, kira-kira makanan apa lagi yang bergizi untuk anak ASD? Anak saya umur 4 tahun, terutama makanan yang bisa bantu dia untuk rileks karena dari sejak ia lahir sangat sulit untuk tidur awal dan bisa nyenyak. Dia sekarang harus saya strikkan tidur maksimal 1 jam dan bangun maksimal jam 4 sore atau enggak tidur sama sekali. Kalau dulu tidur 2 jam dan bangun kesorean baru tidur lagi jam 11 atau 12 malam. Lampu udah redup, di ranjang juga masih 2 jam itu masih belum bisa tidur seperti biasa. Padahal sepanjang hari kegiatannya juga banyak, minimum itu 2 kali jalan kaki keliling komplek tiap hari. Artinya maksudnya dia juga sudah memberikan aktivitas fisik. Beliau juga sudah mengkondisikan kamarnya ya. Artinya dari sensorik di kamarnya pun juga sudah dikondisikan, tapi kok juga masih belum ada perubahan untuk di pola tidurnya. Apakah jangan-jangan bisa jadi ini dari faktor makanan? Ini bertanya kira-kira apa nih yang bisa dikonsumsi untuk membantu. Terima kasih Bu. Basten kebetulan 4 tahun dan dia lagi tidur. Tadi nyanyi-nyanyi. Ternyata tidur, nggak kelihatan ini Basten lagi bubuk. Kelihatan nggak ya Basten bubuk? Udah baring-baring dia. Udah bubuk dia. Jadi saya nggak tahu ya Bu. Cuman anak yang saya tahu memang anak 4 tahun itu tidur harus 10 jam. Dan definisi ibu mau mengatakan aktivitas anak itu sudah cukup atau tidak berdasarkan apa?
Bisa aja ibunya udah capek, tapi bagi anak itu belum capek. Jadi ya saya ya bukan sekali lagi disponsori TML ya, nggak ada ya Bu ya, nggak ada Bu Emi ya, Pak Yohan juga nggak ada sponsori saya. Jadi Sampai ya batuk saya tuh, Bu. lihat, Hah? Sampai batuk saya. Ya tadi capeknya anak itu karena mereka harus energi rilis ya, energi rilis gitu. Nah energi rilis itu menurut kita kita capek, bagi mereka tuh kayak ini doang aktivitas gue gitu kan. Bagi mereka ya ampun dia bisa 10 kali. Nah apakah tadi energi itu sudah rilis karena misalnya Boston itu Sabtu itu libur, Minggu itu libur. Saya walaupun hamil harus capek untuk mengeluarkan energi rilis anak saya gitu ya. Jadi itu jadi cut off point energi rilis dia itu jangan disamakan dengan kita. Itu satu Ya. hal. Lalu yang kedua, jadi memang tadi ya Bu, saya juga belajar. Saya bukan Pak Yovan itu salah. Saya nggak pakar ya. Saya baru terjun di Masih ASD nomor itu rendah Ibu nih. baru tahun ini saya mulai belajar tentang diet di anak ASD. Tapi saya gini Bu, kita harus perhitungkan ketika menjelang tidur, menurut saya ya, untuk personal experience saya, pengalaman pribadi, kita harus batasi asupannya, gitu. Jadi jangan ketika anak itu mau tidur, makannya kita banyakin, atau kita kasih sesuatu yang menstimulasi dia. Misalnya, kalau saya masih kasih coklat untuk Boston, tapi coklat tidak diberikan untuk dia pada saat menjelang mau tidur. Tapi kalau dia mau berangkat terapi ya nggak apa-apa lah, toh nanti Habis juga Ovi energinya. dan teman-temannya akan membantu Boston energi rilis gitu. Maaf ya Bu ya. Jadi kalau kadang kenapa nih Boston aktif banget ya? Kadang saya kasih susu coklat, nggak apa-apa lah 2 jam dia dikerjain, dia ngerjain terapisnya, terapis ngerjain dia gitu ya. Tapi itu yang perlu kita perhatikan Bu. Tadi menjelang mau tidur, tolong dikurangin memang makan makanan yang merilis gitu ya. Jadi memang bagi kita itu maladaptif, bagi mereka itu kan respon mereka senang dan lain-lain. Lalu yang kedua, saya waktu itu pernah sampaikan di podcast sebelumnya tentang pemberian zat besi ya. Nah, Ya. zat besi untuk anemia. Nah, waktu saya berikan ada 2 jenis, saya nggak disponsori merek obat zat besinya ya, vitaminnya. Tapi ada salah satu saya ganti karena dia mengandung vitamin B. Vitamin B itu ternyata bisa memberikan eh, efek penenangan pada otak, gitu ya. Tidak hanya pada anak ASD, tapi ternyata kalau saya nggak salah nanti boleh di ini ya diperbaiki mungkin yang saya baca. eh Dokter psikiatri itu kadang memberikan vitamin B pada pasien-pasien mengalami anxiety. Jadi waktu saya memilih vitamin zat besi yang untuk anak, saya pilih zat besi yang ada vitamin B-nya. Tadinya ngasih yang ada vitamin C-nya, tapi biasanya sekarang saya kasih vitamin B. Jadi Boston itu memang tidak tidur siang, tapi seperti ini jam-jam segini udah tidur setengah 9. Ini karena mamanya podcast. Tapi kalau nggak podcast setengah 8, Boston itu udah tidur. Jadi dia Bangunnya nggak jam berapa? harus, Hah? Bangunnya jam berapa? Memang setengah 5 sih Pak, tapi 10 jam. Ini keadaan terang loh, saya nggak gelap-gelapin kamar, enggak. Jadi memang udah regulasi dia gitu saya lihat. Dan bahkan Polanya kadang dibentuk ya. dibentuk juga ya. Jadi mau terang, mau gelap, pokoknya udah setengah 8, mama gue nggak nemenin, dia udah ke tempat tidur sendiri, udah bobo-bobo gitu ya. Jadi ternyata itu tadi saya menerapkan makannya yang tadi yang memicu itu saya kurangin Bu. Ya itu personal experience saya dan semoga bisa diterapkan ya Bu. Tadi energi rilisnya diperhatikan. Bahkan tadi kalau misalnya di terapi itu dia nggak tidur siang, Sabtu Minggu itu jam 2 siang dia mau bobo, udah mau bobo. Tapi tempat terapi kayaknya dia daripada gue bobo mending gue di terapi gitu kayaknya ya. Jadi Sabtu Minggu jam 2 siang dia setengah 3 udah tidur sama saya sore gitu. Jadi ternyata dia bisa gitu. Yang penting energinya rilis dan cut off pointnya sekali lagi bukan bagi kita yang capek karena beda banget ininya. Ya cut off point energi rilis mereka dengan kita gitu Pak Yovan. Jadi Gitu apa Bu. kata orang tuanya bilang bahwa udah banyak aktivitas, sebenarnya bisa jadi anaknya masih kekurangan gitu kan? Gitu Iya berarti iya Pak. ya. Oke. Mm. Silakan Bu Emi.
Oke, baik Bu. Sekarang pertanyaan yang kedua masih dari Ibu yang sama. Anak saya lahir 50 cm dan berat 3,67 kilo. Tapi sekarang 4 tahun 100 cm dan 17 kilo. Kenaikan ini dari umur 3 tahun ke 4 tahun hanya 7 cm. Saya khawatir karena dibandingkan dengan anak seumuran dan yang lebih kecil, tinggi anak saya ketinggalan. Padahal pas lahir besar. Apakah mungkin karena masalah tidur atau alergi? Kemarin saya habis IgG tes kan anak saya dan minggu depan baru ada hasilnya. Saya mau ke dokter tapi dianggap anaknya kurvanya masih hijau. Nah, kira-kira dengan kondisi pertumbuhan yang seperti ini tuh apakah masih bisa mengejar ataukah enggak? Silakan Bu Sita. Ibu siapa tadi Bu Emi? Bu Linda. Bu Linda. Oke. Terima kasih Bu Linda buat pertanyaannya. Boston itu lebih pendek waktu lahir Bu, 48 cm, beratnya hanya 3,2. Jadi masa tumbuh kembang emas itu awalnya peneliti menetapkan itu 2 tahun ya, periode emas untuk otak, tumbuh kembang, stunting dan lain-lain, sampai sekarang umur 5 tahun. Nah memang kalau dia dilahirkan dalam keadaan baik seperti anak ibu gitu ya, Boston juga 3,2 cukup baik ya. Tapi ketika dia dilahirkan ke dunia itu PR yang cukup berat. Ketika anak itu di dalam perut kita kan kita bisa kontrol ya. Misalnya kita mual tapi kita paksa makan. Tapi ketika dia lahir ke dunia, belum lagi dia nggak mau makan ya. Ya termasuk penyebab hipertensi pada ibu kan gitu. Termasuk saya ya, anak susah makan. Jadi Boston juga kadang ada susah makannya. Nah, kurang tidur, saya termasuk orang tua yang sangat menjaga durasi dan kualitas tidur. Kenapa Bu? Karena di atas jam 9 itu growth hormone bekerja dengan maksimal. Jadi dia baru on itu jam 9 malam. Jadi ketika anak lebih lama tidur, maka durasi growth hormone lebih pendek bekerja. Sehingga tulangnya bekerja tidak maksimal tumbuh. Terus misalnya ini hubungannya ke tinggi badan ya. Jadi gangguan tidur itu saya temukan dulu Boston. Ngintip lagi. Jadi beberapa sepupu Boston atau anak teman-teman saya yang mengalami gangguan tidur itu lebih pendek dibandingkan Boston. Bahkan adiknya yang sekarang itu nggak ada gejala ASD, cuman agak suka ini ya lama tidur gitu ya. Itu menurut saya dibandingkan Boston itu jauh Boston bisa mengejar tingginya gitu tadi karena faktor growth hormone itu melek di atas jam 9 malam. Jadi jangan diganggu itu. Jadi anak itu sebenarnya bahkan saya pernah baca di umur 5 tahun setengah 8 udah harus tidur. Setengah 8. Setengah 8 Pak. Makanya saya ini masih ada PR nih, bocah satu lagi nih, menidurkan dia supaya lebih disiplin seperti Boston. Tadi ya orang mikir ASD itu tidak disiplin tidur, tapi Boston itu disiplin gitu dibandingkan anak yang non ASD. Karena itu tadi saya baca literatur anak 5 tahun itu justru di bawah harus tidur setengah 8, maksimal setengah 9 karena tadi growth hormone. Itu faktor penyebab salah satu kenapa lebih pendek ya anak yang durasi tidurnya itu dan kualitas tidurnya itu lebih jelek dibandingkan yang baik dan minimal itu 10 jam. Lalu makanan juga Bu. Jadi orang tua kan suka gini ya, habisin makanannya gini-gini dan fokus ke karbohidrat. Kalau saya enggak. Jadi nasi itu boleh enggak habis, tapi protein harus habis, khususnya hewani. Karena yang menyebabkan stunting atau pendek itu kekurangan protein hewani, bukan karbohidrat. Nah, untuk Boston sendiri, saya itu nggak mewajibkan harus makan nasi. Mungkin beberapa terapisnya ngeliat, loh mamanya kok bawain mie-nya mie terigu lagi. Kadang saya kasih juga bihun gitu ya. Jadi sama seperti orang dewasa ya Bu. Kadang kita anak-anak itu juga bingung gitu atau bosan. Jadi diputar aja gitu Bu, tidak harus nasi, kentang boleh, atau mungkin anaknya bisa makan singkong pakai ikan nggak apa-apa gitu. Jadi tidak harus, kita kan kadang harus habis. Nah kembali lagi, nah saya temukan ini saya nggak disponsori lagi ya, maksudnya kalau anak itu energi rilisnya bagus, baik anak Boston itu ASD, adiknya non ASD ya, kalau mereka adiknya yang non ASD itu nggak capek gitu ya, energinya nggak rilis, makannya susah banget. Itu kadang saya harus bener-bener gontok-gontokan gitu. Mau saya modif kayak manapun resepnya nggak masuk.
Tetapi Boston tadi udah energinya rilis, kebutuhan akan sensorinya mungkin karena di terapi itu jauh lebih puas, itu makan dia gampang banget. Kadang pulang terapi itu dia langsung ke meja makan, buka tudung saji. Apa yang bisa saya makan gitu ya. Jadi kita mesti ingatin cuci tangan. Dia langsung makan. Kadang buka tutup kulkas. Sampai saya harus beli pengunci kulkas loh. Karena, atau yang ketiga dia cari di lemari. Yang biasanya dia lihat, ih mama gue sering ngambil ke situ atau ke situ gitu ya. Jadi itu tadi energi rilis dapet. Akhirnya dia mencari gitu tanpa, kadang kan ada beberapa orang tua yang di klinik atau apa ketemu saya tuh ngobrol-ngobrol, Bu, anak saya susah makan. Dia bilang, lah anak saya kayaknya kadang kalau lagi itu tadi energi rilisnya dapat, nggak usah saya suruh Boston makan, nggak, dia malah datang gitu nyari sendiri gitu. Jadi bahkan kadang agak ini ya, agak buas kadang Boston itu saya lihat, karena kalau ada makanan orang lain dia ambil. Jadi tadi dia justru kadang nggak bisa apa ya, maintain rasa ininya gitu ya. Jadi yang kedua itu Bu, asupan. Lalu yang ketiga tadi ya energi rilis dan sensori gitu ya. Bahkan untuk anak saya yang satu lagi non ASD, kalau saya ajak atau saya bawa main atau sesuatu yang menstimulasi sensorinya gitu, kalau itu terpenuhi, bukan hanya anak ASD, non ASD juga ternyata terpengaruh gitu dengan asupan makanannya seperti itu. Oke, ini Semoga bisa diterapkan Bu dan tidak sulit ya. Siap-siap. Nanti kita sampaikan. lengkap dan panjang untuk Ya. Bu Linda. Silakan. Satu lagi pertanyaan dari beliau, Bu Linda. Untuk pengganti tepung terigu saat masak atau menggoreng kira-kira apa ya? Karena saya pakai tepung maizena, tepung kanji. Tepung beras bisa kalau misalnya suka tekstur yang renyah. Itu tepung beras bisa Bu. Tepung sagu kadang kalau sudah waktunya agak ini suka melenyot gitu. Bisa crunchy, tapi kalau waktu dari pemasakan ke memakan itu cukup lama, itu suka melenyot-melenyot gitu. Jadi kalau ada bisa alternatif tepung beras gitu. Oke, siap Bu. Tepung beras bisa digunakan untuk menggantikan tadi tepung terigu ya. Oke. Kalau tadi pakai maizena, kanji gitu nggak masalah Bu berarti ya? Nggak masalah sih. Sebenarnya kalau modifikasi resep udah banyak sekarang ya. Misalnya dengan jajanan apa namanya? Jajanan dengan menggunakan terigu sebenarnya sudah ada alternatifnya, tapi memang kalau kita bicara cita rasa memang agak ini ya, agak berbeda memang sedikit gitu. Tapi kadang ada resep yang misalnya bisa diganti dengan tepung beras, tapi tepung berasnya harus dicombine pakai sagu, pakai ini gitu. Jadi supaya mirip rasanya. Tapi kalau bicara tentang rasa ataupun benar-benar spesifik mirip dengan tepung terigu ya, kita nggak bisa benar-benar samain 100% gitu. Tapi kan tadi kita jika memang harus menghindari gluten, memang kita harus ini kan mengeluarkan atau mengeliminasi ya itu alternatifnya gitu. Lalu kalau nggak salah ada tadi mungkin nggak masuk di slide saya terkait singkong untuk diabetes ya, tadi ya IG-nya memang lebih rendah, tapi di ini kan juga ya cara masak juga mempengaruhi sebenarnya. Jadi lebih baik direbus dibandingkan digoreng gitu, karena memang tadi ya sebenarnya nenek moyang kita itu kan nggak goreng-gorengan ya, setelah datang penjajah baru kita tahu goreng, taunya kan rebus bakar gitu. Oke. Jadi kata kuncinya adalah energi rilis ya. Jadi kalau energi rilisnya baik ya, dia itu nanti makannya akan lebih mudah. Mungkin logikanya adalah karena rasa lapar kan, Iya. lapar dia kalau umpamanya energi rilisnya jelek ya dia nggak sepuas Boston gitu ya. Tapi masih bagus Boston buka tudung saji di rumah. Coba kalau dia buka tudung saji di tetangga kan repot ya. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan, silakan Bu. Ada juga. Silakan. Ya, silakan. Yang pertama nih Bu, dari Bu Risti katanya. Apakah kita harus melakukan alergi makanan untuk anak guna kita mengetahui makanan apa saja yang boleh dan yang kurang baik untuk metabolisme dan kebaikan gizi anak berkebutuhan khusus. Jadi seberapa penting sih orang tua itu melakukan tes alergi makanan Bu? Oke.
Terima kasih. Dengan Ibu siapa tadi, Bu? Risti. Listi. Ibu Risti. Risti, R ya, Risti. Jadi gini ya, Bu ya. Kalau Ibu punya uang lebih boleh tes alergi. Kalau ada uang lebih ya, kalau kurang, Iya. pasan jangan ya. Kalau Jessie J bilang it's not about the money, tapi hidup itu pasti tentang uang, apalagi sudah berkeluarga. Jadi kalau Ibu punya uang ya monggo silahkan gitu ya, melakukan tes alergi. Tapi bagaimana dengan kondisi yang menengah ke bawah gitu ya? Kita kan kalau bicara punya anak kebutuhan khusus, nggak semua orang dikasih anugerah Tuhan rezeki yang sama. Satu hal yang saya syukurin adalah saya dikasih anak kebutuhan khusus ya Tuhan cukupkan gitu. Tapi bagaimana dengan tidak yang cukup gitu? Apakah harus memaksa? Kadang harus sampai ke dokter yang mahal, yang harus spesimennya dikirim ke sana gitu. Saya pikir gini, Tuhan itu cukup baik memberikan ciri seseorang itu alergi atau enggak gitu ya. Misalnya bagi yang alergi terhadap susu sapi diberikanlah diare. Nah, diare itu sebenarnya walaupun dihindari tapi kan itu konfirmasi ya bahwa anak kita diare gitu dengan susu. Jadi saran saya lihat budget Bu, sama budget yang kasih Bapak berapa gitu. Soalnya suami saya agak cerewet soal budget gitu ya. Untung suami saya nggak nonton, jangan bilang-bilang ya. Jadi kalau misalnya budgetnya mumpuni silakan sok gitu Bu. Atau yang kedua tadi saya sampaikan ada satu kalimat yang cukup bagus dari dokter spesialis anak, saya lupa namanya, dia bilang gini, Ibu adalah dokter terbaik. Dan saya percaya itu. Karena tadi saya bilang caregiver, ibu, itu orang terdekat yang paling tahu tentang kondisi anak gitu. Bayangkan ya Bu, 9 bulan dia di perut kita. Menurut saya yang paling bisa punya sense ada apa dengan anak saya itu paling kuat itu di ibu. Jadi kalau ibu budget cukup silahkan cek. Yang kedua ibu perhatikan gitu. Misalnya kok makan ini dia kayaknya gatal-gatal. Nah, Boston itu ada kondisi memang ada alergi tapi ke gatal ya. Karena dia memang ada asma seperti saya gitu. Jadi saya harus perhatikan dia di mana. Kadang orang bilang jangan makan udang. Ternyata dia makan udang nggak gatal gitu. Justru pemicunya adalah misalnya debu dan lain-lain. Dan ulat bulu Bu. Dua kali. Dan ulat bulu. Jadi kita itu tadi. Saya itu tadi. Jadi saya pikir tidak harus ibu yang berpendidikan tinggi ya. Tapi ibu tadi punya common sense dan dokter yang terbaik untuk anaknya tahu gitu anak kita itu alergi di mana. Dan dari mana Bu kita tahu anak kita alergi makanan tertentu? Bu, dikasih coba aja tuh anak semua makan apa baru ketahuan kan. Kalau kita nggak uji coba beraneka ragam kita nggak akan tahu. Gitu. Saya ingat banget MPASI orang dulu ngelarang gitu jangan dikasih anaknya makan makanan laut nanti alergi. Lah saya tanya dari mana tahu anak saya alergi? Jadi waktu MPASI 6 bulan atau 7 bulan anak saya udah kasih semua gitu mau yang udang apa ya sampai sekarang nggak menunjukkan gejala alergi kecuali tadi debu dan lain-lain seperti itu Bu. Semangat ya Bu Risti ya, PR memang sepanjang hidup. Bu Sinta ini selalu keren ya kalau menjawab ya. Itu saya suka sekali satu line dari Bu Sinta tuh. Artinya ya ibunya yang kemudian menjadi caregiver terbaik, tapi yang kedua juga ibunya supaya menggunakan common sense. Nah, itu ya. Jadi artinya dicobain aja dulu baru kemudian bisa ketahuan alergi apa. Itu keren banget Bu menurut saya. Jadi nggak perlu pakai rumus, nggak perlu pakai apa gitu. Dicoba. Halo Kakak. Halo. Halo Risa. Oke. Silakan. Ada lagi pertanyaan? Ada Pak. Ini tentang tes juga ya. Jadi ini kata Ibu Sinta sama juga namanya. Teman saya melakukan pengecekan berat ke rambut, feses dan urin anaknya. Hasilnya merkuri 30 kali lipat. Apa kita perlu ya melakukan tes itu? Dan seandainya iya, apa perlu juga kita melakukan diet? Dengan Bu siapa tadi Bu? Bu Sinta ya. Halo Bu Sinta. Tapi Sintanya kayaknya nggak si Manung Kalit ya. Kalau si Manung Kalit soalnya saya bingung mana istrinya. Oke, sama seperti tadi ya Bu. Kalau mau tes ya silakan kalau ada duitnya ya. Kalau enggak ya udah berdoa sama Tuhan gimana mencukupkan kebutuhan. Jadi kalau merkuri,
memang di beberapa anak ASD itu memang disinyalir dia punya toksisitas dalam tubuhnya itu tinggi merkurinya. Jadi tapi merkuri jangan gini Bu, apakah anak saya kan nggak saya kasih makan merkuri gitu, tapi kandungan dari beberapa makanan gitu ya, misalnya laut, khususnya laut di Jakarta, saya bayar makanan laut di Jakarta itu tinggi merkurinya karena ternyata pabrik di daerah eh, penangkapan ikan itu banyak pabrik di daerah penangkapan ikan, jadi banyak merkurinya. Saran saya gini, saya sendiri jujur walaupun agak kontroversi ya, mungkin mantan menteri Bu Susi benci nanti sama saya. Saya agak mengurangi makanan laut sekarang. Kalau saya ya, karena tadi mengurangi merkuri, timbal, dan waktu itu lagi heboh isu Cina itu mengeluarkan apa nuklir apa keluaran, jadi saya agak takut sekarang. Jadi tapi itu saya putar menunya. Jadi wajib ada sapi, ayam, terus ikan darat, ikan tawar, lalu ikan laut itu saya putar. Jadi beraneka ragam karena setiap makanan itu punya toksisitasnya, Bu. Ada merkuri yang lain, ada yang sianida, ya kan, atau oksalat dan lain-lain juga banyak gitu. Jadi supaya tidak menumpuk terlalu banyak, maka jangan makan makanan itu, jenis itu aja. Karena kalau itu aja, misalnya dia mengandung merkuri, maka makin lama makin banyak merkurinya. Seperti itu. Jadi saran saya beraneka ragam deh, jangan monoton itu aja. Sekalipun anak kita suka itu, Bu. Nah, kadang kita suka orang tua gitu ya. Tapi anak saya sukanya ini. Saya kadang kalau kesal sama anak saya, ya udah kamu biarin kamu lapar. Yang penting kamu pasti lapar nanti makan gitu. Makan Ya juga. agak sadis sih. Mungkin orang pikir ini orang tua Batak susah banget. Enggak sih. Jadi prinsipnya orang lapar makan kan. Tapi tadi saya bilang kalau itu saja saya nggak akan ngajarin anak saya gitu. Makanan itu banyak macamnya gitu. Saya tahu berat sih jadi ibu Bu ya. Tapi tadi coba menunya itu di ini Bu, di cycle ya, maksudnya diganti-ganti dan nggak harus mahal ya Bu. Yang alternatif ikan tawar kan nggak terlalu mahal gitu. Mantap. Luar biasa, Bu Sinta. Jadi, saya ada penasaran sedikit ya, Bu Sinta ya. Sebenarnya logam berat macam kayak merkuri itu bagaimana penyerapannya di dalam sistem tubuh kita? Jadi sebenarnya Pak, saya lupa istilahnya waktu itu memang kita pelajari di biologi ya. Jadi kita itu nggak mungkin lepas dari merkuri dan timbal, apalagi di negara apa di Jakarta yang banyak polusi ya. Timbal itu dari asap kendaraan. Nah, bagaimana sebenarnya kembali ke individu itu metabolisme tubuhnya. Tapi untuk merkuri yang berasal dari logam yang dari makanan, salah satu mengantisipasinya itu adalah harus di-cycle gitu Pak. Makanannya harus diganti-ganti. Gitu. Apalagi kita tinggal di daerah Jabodetabek itu memang kalau kita lihat prevalensi ASD dan ADHD itu memang lebih banyak di Jabodetabek dibandingkan kota lain di Indonesia. Walaupun memang kita nggak punya data kota lain seperti apa ya, tapi menurut saya itu tadi kontaminasi kita itu udah lebih banyak gitu dibandingkan di daerah gitu Pak. Jadi merkuri dalam tubuh jelek ya, Bu ya? Tapi kalau merkuri dalam Jelek, tapi menurut saya nggak mungkin orang di Jabodetabek ini tidak ada merkuri dalam tubuhnya. Tapi toksisitasnya itu tadi Pak, tiap saya mungkin hanya berapa gram, Pak Yovan berapa, Basten berapa, anak saya yang lain berapa gitu. Saya pikir semua pasti punya gitu. Cuman pasti ambang ada, batas tiap orang itu kan beda ya. di dalam tubuh pasti ada ya. Iya. Silakan, ada lagi? Ada. Nah, silakan, Bu. Dari Ibu Linda Puspita, Bu. Apakah anak ASD tidak boleh makan tempe, jagung, bayam, bawang merah, dan anaknya Bu Linda ini katanya bibirnya kering. Apakah kebanyakan anak ASD seperti itu? Solusinya seperti apa? Waduh, saya bukan dukun Bu. Ya itu tadi saya Bu Linda mungkin apakah itu diet yang diberikan oleh dokter gitu kan? Kalau beberapa jurnal dia bahkan tidak lagi dokter ya, tapi dokter, psikolog, terus terapis dan ahli gizi juga masuk gitu ya. Tadi
Kenapa dilarang tempe? Saya juga nggak tahu kenapa, Bu. Apakah anak ibu memberikan ciri yang menunjukkan alergi terhadap kacang-kacangan gitu? Karena sejauh ini itu tadi, walaupun tidak setiap hari, di personal experience saya, anak saya nggak mengalami seperti itu. Lalu lidah kering ini seperti apa, Bu? Apakah lidahnya putih, terus Bibir. pecah-pecah seperti itu ya? Itu kan banyak indikasi. Bisa juga karena lidahnya tidak bersih, ya kan kalau kita gosok gigi kan lidah juga harus kita sikat. Atau yang kedua, memang kurang konsumsi cairan juga gitu, Bu. Jadi bawang merah sejauh ini kalau saya masak sop ada bawang merah, anak saya nggak apa-apa gitu. Jadi diet ini berdasarkan personal experience-nya Bu Linda atau memang dari dokter gitu, atau ada indikasi dari hasil lab. Jadi kalau misalnya prinsipnya gini sih Bu, karena beraneka ragam bukan berarti kita meniadakan gitu ya. Kalau prinsip saya boleh dipaparkan, tapi mungkin dosisnya sedikit Bu, gitu. Kalau saya ya, karena prinsip alergi itu justru dikenalkan dari dosis kecil sampai dosis yang bisa dia terima, gitu. Jadi justru kalau kita tidak kenalkan, dia justru makin tubuh itu menganggap benda asing. Seperti tadi saya sebutkan, kenapa orang Indonesia makan kacang-kacangan itu nggak langsung sesak napas, gatal-gatal, tapi kalau orang luar negeri itu sampai sesak napas bahkan meninggal gitu. Di bumbu-bumbu kita gado-gado, kalau nggak banjir bumbu kacangnya nggak gado-gado gitu ya. Jadi tapi lihat lagi Bu, kalau memang membuat anak ibu misalnya jadi sesak napas ya boleh dihindari. Tapi kalau misalnya ibu ngelihat, aduh nggak benar juga ini kalau dihindari terus-menerus, boleh dikasih menurut saya dari dosis kecil gitu Bu. Oke. Jadi artiannya tetap kata kuncinya adalah moderation ya. Mulai dari dosis yang kecil terus kemudian membesar gitu ya Bu ya. Iya. Karena bawang merah kan juga baik ya. Waktu zaman COVID itu orang mematikan virus itu pakai Bawang merah. kalau nggak ada, ya air purifier itu pakai bawang merah loh dipotong-potong. Bahkan untuk yang anak batuk pilek, ibu iris aja tuh atau bawang merah potong 2, kasih anak kaos kaki masukkan ke telapak kakinya gitu ya. Itu ini banget itu bisa untuk flu batuk itu membantu banget gitu. Oke. Terima kasih Bu Sinta. Ada lagi pertanyaan? Dari Ibu TS ini, Silakan. siapa dulu yang bukan? Oh, masih ada YouTube ya? Silakan. Dari Ibu Betty. Bu, apakah alat masak dari tanah liat baik dipergunakan untuk anak ASD? Mungkin ini berhubungan juga sama penggunaan bahan-bahan alat makan juga kali ya Bu. Mungkin di luar sana banyak yang alat makan itu khusus. Menurut Ibu kayak gimana? Harus apa namanya tadi? Untuk memasaknya harus pakai apa tadi? Kalau ini tanah liat. Oh, tanah liat. Ya, harus memasaknya dengan tanah liat atau mungkin sendoknya juga khusus dari kayu atau gimana? Silakan Bu Sinta. Oke, memang prinsipnya gini, nggak usah pusing sih Bu, sesuai budget. Jadi ahli ekonomi saya. Balik ke situ lagi ya. Sesuai budget. Ya, ini menarik ya, bahwa sempat heboh ya pemakaian teflon itu nggak boleh karena menyebabkan kanker seperti itu ya. Terus muncul lagi alat masak harus dilapisi granit berapa lapis gitu ya, kayak wafer ratusan gitu biar aman terhindar dari kanker. Tapi memang kalau ditanya Bu, semua bahan stainless, besi itu melalui proses kimia ya sebenarnya. Bahkan pengambilan biji besi dari bumi itu punya proses kimia. So menurut saya nggak heran pada akhirnya menyebabkan ketika kita masak itu melebur dan kita makan bisa terjadi toksisitas. Saya setuju untuk hal itu. Tapi kembali lagi setiap manusia punya ambang batas. Tapi kalau misalnya ibu menemukan tadi ya saya bilang ibu adalah dokter terbaik dan ketika Anda masak dan menyajikan makanan itu dari alat masak yang tidak terbuat dari besi dan anak Anda jauh lebih baik, kenapa tidak kalau misalnya menggunakan yang tadi dari tanah liat.
Tapi bagaimana dengan orang yang nggak bisa akses gitu ya, misalnya yang orang Eropa gitu, nggak bisa nyari tanah liat gitu. Apakah ini saya pikir nggak ini ya, nggak terlalu signifikan. Tapi kembali lagi, kalau ibu mampu mengganti itu semua, terus ada perubahan pada anak, silahkan gitu. Terus kalau nggak mau terlalu repot ya, mungkin boleh ajarin anaknya makan pakai tangan gitu Bu. Nggak harus pakai sendok, kan melatih sensori ya. Sejauh ini Boston kalau misalnya di rumah kayak tadi saya ingatin dia cuci tangan, dia langsung ambil, kan melatih koordinasi mata, tangan, mulut gitu kan. Gak harus capek-capek mamanya nyuci piring, juga harus nyuci sendoknya, apanya, kan itu sangat membantu gitu. Jadi kembali lagi Bu, kalau Ibu melihat itu cukup signifikan, silahkan, karena memang bahan besi atau stainless ketika diambil dari bumi pun memang pakai bahan kimia. Gitu. Kalau bisa diakses mudah, murah, terjangkau, ya kenapa tidak gitu Bu. Jadi Boston sekarang kalau mau makan, ibu cukup bilang cuci tangan dulu, dia cuci tangan sendiri tanpa ibu harus cucikan ya. Iya, bahkan kadang kurang kerjaan di wastafel, udah dicuci piring, yang lain dia cuci lagi. Ya terima kasih Bu, berhasil anak saya jadi anak yang ini ya, soleh gitu ya, bantu mak. Cuman yang udah dicuci, cuci lagi sama dia sekarang. Luar biasa. Oke, jadi ini ada hal yang menarik. Ternyata pituitary itu mulai bekerja jam 9. Betul itu, Bu? Iya, Artinya, growth hormone ya, khususnya growth oh, hormone. berarti artiannya adalah bahwa orang tuh untuk anak-anak di usia kapan? Usia sampai berapa yang harus kurang dari sebelum jadi jam 9? Balita Pak, Oh, balita ya. 5, 4, 3, 2, 1 ke bawah. Mhm, mhm. Balita ya. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan, silakan. Mau nanya Bu. Bu, jauh suaranya Bu. Itu kan mau nanya Bu. Kan saya pernah ngeliat artikel lah gitu. Kalau orang diet itu bagus pakai singkong. Menurut Ibu gimana Bu? Itu memang bagus atau gimana? Jadi berasnya itu karbohidrat beras itu diganti jadi singkong atau umbi-umbian yang lain gitu. Oke, diet itu bahasnya 1 semester loh Bu. Gizi dan dietetik itu 1 semester 14 pertemuan. 1 tes, 1 UAS. Jadi tergantung apa sakitnya. Saya bilang ya, apa penyakitnya. Jadi kalau misalnya tadi, Bu, ibu hamil, udah hipotiroid atau kekurangan yodium, dikasih singkong, gimana Bu? Dia makin hipotiroid. Hipotiroid tadi saya bilang bisa menyebabkan penurunan IQ. Jadi tergantung ini diet itu gini ya, diet itu kadang orang persepsi, gue mau diet deh, dengan gimana nggak makan ini. Nah kalau kita di orang nutrisionis, diet itu sebenarnya pola makan, tapi bergantung penyakit gitu. Kalau misalnya tadi untuk orang yang diabetes, boleh nggak pakai singkong? Justru kami sangat menyarankan gitu. Kenapa? Karena dia tidak jadi kalau nasi gitu dimakan, gula dalam nasi itu cepet banget diserap tubuh. Tapi kalau dengan singkong dia bertahap 10%, 20%, 30%. Nah, celakanya pada orang misalnya diabetes, ketika dia langsung diserap tinggi, gula darahnya naik terlalu cepat. Nah, ini yang membuat nanti misalnya dia pusing dan ya gejala yang menunjukkan ketika gula darahnya naik drastis gitu. Kentang, bahkan tidak hanya jenis ini ya, tapi cara memasak juga mempengaruhi. Kentang, ketika kentang rebus, kentang kukus sama kentang yang dimasak dengan sayur-sayuran, justru kami lebih menyarankan dia dimasak bersama sayur-sayuran. Jadi indeks glikemik dia hanya direbus sendiri atau jomblo gitu ya, atau dikukus sendiri dibandingkan dengan sayuran, itu indeks glikemiknya jauh lebih rendah ketika dimasak dengan sayuran. Seperti tadi singkong, masalah rebus sama goreng tentang sianidanya. Lebih baik direbus. Gitu. Jadi tidak hanya bicara tentang jenis alternatif karbohidratnya, ya. Jadi proses pemasakan juga. Lalu karbohidrat kompleks itu lebih baik. Dan tadi ya kita bersyukur sebenarnya padi itu kan bukan khas Indonesia ya.
khasnya di Pulau Jawa, tapi kita daerah-daerah lain ada jagung, ada singkong, ada sagu, yang menurut saya nilai indeks glikemiknya lebih rendah dan daya kenyangnya lebih lama dibandingkan nasi. Gitu. Jadi kembali kita itu mau treatment apa sih? Apakah diet untuk tadi ya, diet untuk yang diabetes atau misalnya untuk memaintain berat badan seperti itu, Bu. Oke, jadi saya mau tarik kesimpulan dari Bu Sinta dari jawaban yang barusan gitu ya, bahwa kalau kita makan kita ingin supaya karbohidrat itu diserap oleh tubuh selama mungkin dibandingkan kalau itu lebih cepat. Kurang lebih seperti itu, Bu ya. Iya, benar, Pak. Karena Oke. lebih cepat lapar juga kan. Lalu kemudian ketika diserap dia itu lebih lambat, maka itu artinya adalah karbohidrat kompleks. Itu betul ya, Bu? Iya, salah satu ciri karbohidrat kompleks dia Oke. bertahap penyerapannya kurang lebih. Nah, tadi Ibu hubungkan artiannya ada lonjakan, apa tadi Ibu bilang? Gula darah? Iya. Ya, nah lalu hubungannya artinya, jadi dengan demikian untuk sehat kita harus makan karbohidrat kompleks dengan tujuannya adalah supaya spike daripada gula darah itu tidak langsung naik gitu ya, Bu ya? Iya, benar, Pak. Nah, kenapa itu, Bu? Karena kalau terlalu cepat dia tadi ya, terlalu cepat dia naik, itu kan diserap oleh tubuh jadi cepat gitu, Pak. Nah, efek sampingnya kita lebih lapar, cepat lapar. Misalnya kalau dengan makan nasi atau yang ini tadi, mungkin kita makan jam 7, jam 8 itu sudah lapar. Jadi side effect-nya kita makan lagi. Tapi Iya. beda misalnya dengan singkong atau misalnya dengan jagung, mungkin kita baru lapar itu jam 9 atau setengah 10. Maka lebih lama loh, ada jeda waktu yang cukup lama kan untuk kita makan lagi, menambah lagi asupan. Iya, Nah, iya. masalahnya kan kadang kita makan kalau prinsip keseimbangan energi belum tentu apa yang kita makan sama dengan kita keluarkan. Gitu ya. Kita udah lapar tapi belum tentu laparnya karena capek kan gitu. Iya. Apalagi perempuan lapar mata kan kadang ini istilahnya. Aduh, kayaknya ini atau apa. Jadi lapar itu juga bukan karena kita memang sudah kosong perut atau memang sudah berkurang kalorinya gitu, Pak. Tapi karena tadi indeks glikemik yang tinggi terus pada akhirnya kalau terlalu cepat naik, cepat turun, itu kan memperberat nanti fungsi ini ya, fungsi daripada aduh saya lupa tiba-tiba. Pulau Langerhans di hati gitu yang mengatur diabetes gitu, kadar gula dalam darah seperti itu, Pak. Oke. Jadi artiannya apa namanya refined sugar itu jelek berarti ya, makanan-makanan yang dikemas, makanan-makanan snack-snack yang biasa di apa namanya kalau kita kenyang akibat snack malah jelek itu poinnya gitu ya. Kurang lebih gitu, tapi mungkin saya mau narik ke kalau misalnya di anak SD gitu ya, Pak ya, maksudnya karena lonjakan energi gulanya itu cepat, jadi seolah-olah maladaptif gitu kan, padahal dia mungkin senang. Terus Nah, satu sisi dia gampang lapar, jadi nggak bisa memaintain, kamu belum waktunya makan nih, tapi udah minta makan terus gitu ya. Jadi bisa efeknya nanti mereka kan overweight, obesitas betul, gitu betul, ya. betul. Bahkan Oke, mungkin nggak kenal lapar-lapar itu kan Pak, dia makan terus. Nah, itu kan agak sulit. oke, ada lagi Ibu sekalian, silakan. Gini Bu, mungkin kalau Ibu dari tadi menjelaskan kalau misalkan sudah mencoba banyak macam makanan yang diberikan untuk anak Ibu. Nah, bagaimana bisa jadi di luar sana itu banyak orang tua yang masih sulit nih memberikan berbagai macam makanan untuk anaknya. Kira-kira ada nggak sih tips untuk orang tua memberikan beragam macam makanan? Karena kan anak ini pasti picky eater lah, atau dia nggak tahu ini makanan apa kayak gitu. Mungkin ada tips untuk orang tua di sana. Oke, terima kasih. Saya juga satu sisi bersyukur punya anak seperti Basten ya. Jadi satu sisi kalau orang bilang dia rigid, ada sisi dia rigid, ada yang enggak. Jadi misalnya saya pernah satu waktu kayaknya ada hampir 3 bulan Basten itu nggak makan nasi, saya kasih mie. Jadi baik itu mie telur yang nggak disponsori cap 3 telur ya Pak ya, 3 ayam bukan. Terus bihun, dia memang mau gitu ya. Jadi
sebenarnya kreativitas saya kadang lahir dari anak yang nggak mau makan. Jadi kadang ibu kan, aduh pusing banget, tapi ternyata ada blessing in disguise anak GTM, Bu. Jadi kita itu lebih kreatif. Lalu yang kedua, bagaimana mensiasati anak yang picky eater? Saya juga belum pro ya soal ini karena terkait buah, Boston itu memang masih berkutat di 4. Ya mendingan sih, dulunya hanya mau pir dan apel. Sekarang udah nambah 2, yaitu semangka sama salak. Dan itu saya nggak tahu dia itu mau kalau dia tidak bersosialisasi dengan teman. Jadi mungkin salah satu aspek anak itu mau beraneka ragam adalah ketika makan bersama dengan orang lain. Nah itu salah satu aspek, saya nggak disponsor lagi ya sama TML ya. Jadi mungkin dia ngelihat gitu ya, ih kenapa Kak Liv kayaknya makan yang merah-merah itu enak gitu ya. Boston mungkin ngelihat, ih kayaknya asik, kayaknya ketika makan itu sampai ngalir-ngalir gitu air dari semangkanya. Atau ketika Boston lihat Bang Sam ya, karena saya pernah ngeliat Bang Sam kalau makan salak banyak banget, terus kadang pelit lagi gitu. Baik sih Bang Sam. Jadi itu jangankan ini ya, jangankan anak-anak ASD ya. Saya pikir kadang kan kita ngelihat teman kita, enak tuh makannya, coba deh kan gitu ya. Jadi saya pikir salah satu aspek ketika anak kita itu tanda kutip homeschooling tapi berbaur dengan teman-temannya, dia itu kayaknya punya common sense atau misalnya daya ingin mencoba. Nah, salah satu keanekaragaman menurut saya bukan PR yang sulit ya. Jadi ibunya nggak mikir, tapi ketika anaknya ngelihat, ibunya ngelihat, anak saya kok mengambil makanan temennya, tadi anaknya makanannya apa yang diambil. Nah, kita kan bisa melatih picky eater tadi ya, jadi nggak terlalu rigid gitu karena tadi teman-teman sosialnya gitu Pak. Jadi atau yang ketiga adalah mungkin dengan tadi ya, tega nggak teganya kita gitu. Kadang saya nggak mau beliin apel, nggak mau beliin pir, jadi waktu itu benar-benar hanya semangka di rumah dan Boston nggak ada alternatif lain, jadi mau nggak mau dia makan semangka. Tadi saya bawain pir, justru pirnya nggak habis gitu, jadi udah bergeser ininya dia preferensinya. Jadi Bu, bisa nggak kalau saya simpulkan bahwa singkong adalah baik untuk anak autis karena glikemik indeks glikemiknya rendah? Saya pikir nggak ada ini ya Pak, maksudnya nggak ada kontra penggunaan cassava atau singkong di anak autis. Tapi memang di luar negeri memang tidak ada merelatekan cassava dan autism karena mungkin singkong nggak ada di sana tumbuh gitu Pak ya. Kalau mau diimpor dari Indonesia mahal. Jadi tergantung lagi apakah kalau misalnya anaknya tadi obes atau overweight mungkin bisa diganti gitu ya siklus makanannya atau cemilannya dengan bahan dasar bisa dengan singkong atau misalnya tadi tapi ada takarannya gitu Pak ya. Jadi enggak serta-merta setiap hari makan singkong anaknya gitu. Prinsipnya beraneka ragam sih Pak, lalu menghabiskan protein setiap kali makan. Mantap, mantap. Oke, ada lagi Bu sebelum kita tutup sesinya? Silakan Bu Ismi. Ya Bu, jadi kalau misal pasti Ibu tahu sih. Jadi di sini kan kita ada sesuatu yang dia tuh sebenarnya kalau makan itu porsinya banyak Bu. Tapi kalau untuk dari postur badannya sendiri itu tuh yang benar-benar kecil, terus bahkan kayak untuk pencernaan dia tuh kayak pup tuh jarang gitu loh Bu. Nah itu tuh mungkin bisa lah dari Ibu masukkanlah ke kita terapis, mungkin apakah apa ya makanan yang divariasiin kah atau gimana gitu Bu. Oke, terima kasih Bu. Saya pikir kayaknya pernah kita diskusi di belakang layar ya tentang itu. Memang perlu perhitungan kalori Bu. Jadi yang saya agak curiganya gini, ketika di tempat terapi dia banyak makan tapi di rumah enggak. Itu yang kecurigaan saya yang pertama. Jadi waktu itu kita kan pernah ngobrol, lalu saya mungkin
sebagai nutrisionis lihat, kok kayaknya secara tampilan agak kurang atau apa gitu ya. Mungkin ketika di tempat terapi dia itu bisa menghabiskan makanan sedemikian banyak karena makan bersama-sama. Sama kayak kita liwetan ya. Kalau makan itu kan kayaknya lebih senang gitu, lebih banyak. Nah, Boston juga kadang kalau ketika bawa bekal saya lebihkan. Kadang habis, kadang enggak, dibandingkan porsi di rumah. Dan saya ngeliat mungkin karena makan bareng-bareng ya, semua orang ngunyah, dia kayaknya ikut ngunyah. Nah, concern saya pertama, mungkin di tempat terapi dia banyak makan, tapi di rumah enggak. Lalu yang kedua, prinsipnya makan itu 3 kali makan utama, 2 kali selingan. Makanya kadang kalau saya antar Boston, saya ingatkan terapisnya, Bu, Boston bawa snack lain ya, gitu. Jadi karena tadi aktivitas mereka tuh jauh lebih banyak dibandingkan kita. Jadi kalorinya jangan kita pikir kayaknya banyak, tapi tadi kalau dia aktivitasnya banyak maka asupannya juga harus banyak gitu. Jadi jangan kita samakan misalnya porsinya Boston dan Risa itu misalnya dari segi umur dan jenis kelamin yang beda. Tapi kan saya sudah harus perkirakan dia misalnya tadi energi rilis dia itu lebih banyak gitu kalori yang dikeluarkan dibandingkan adiknya gitu. Jadi harus dipikirkan juga tadi concern pertama, apakah di rumah juga dia makan dengan porsi yang sama atau jangan-jangan karena ngelihat terapisnya cantik gitu ya, temannya pada hobi makan dia juga hobi makan. Terus yang kedua apakah dia benar 3 kali makan utama 2 kali selingan gitu. Itu yang concern saya sih, apakah sama gitu dengan yang di rumah gitu, Bu. Mantap. Oke, ibu-ibu sekalian dan ayah bunda dimanapun Anda berada, kayaknya sekarang sudah lewat dari jam 9. Khawatir Ibu Sinta juga ingin istirahat, apalagi Boston udah tidur duluan ya Bu ya? Boston udah, adiknya belum. Halo Risa. Halo Pak. Oke ya, jadi kembali lagi terima kasih kepada Ibu Sinta untuk sudah berbagi kepada kita ya, artinya informasi terkait dengan nutrisi yang banyak menjadi pertanyaan dan permasalahan bagi orang tua, utamanya ibu-ibu yang memiliki anak spesial. Moga-moga ini akan menjadi inspirasi dan edukasi untuk kita semua. Dan kembali lagi, ada satu ucapan Ibu tadi yang saya suka sekali, bahwa dokter terbaik adalah ibunya. Betul ya Bu ya? Jadi kata kuncinya adalah cermati, amati, dan dievaluasi lagi. Dari kami mungkin itu dulu, ayah bunda dimanapun Anda berada. Bu Sinta, terima kasih sekali lagi. Jangan bosan-bosan ya Bu ya. Kami suka ganggu, kenapa? Karena kalau orang itu memang pakar, pasti tempat orang bertanya. Jadi itulah resiko menjadi pakar, Bu. Baik, jika demikian terima kasih Bu Sinta, selamat istirahat, salam kami buat keluarga. Semoga besok kita bisa bertemu lagi dengan Boston dan kita bisa melakukan energi rilis yang lebih heboh lagi ya. Terima kasih Bu Sinta. Dan akhir kata, ayah bunda dimanapun Anda berada, semoga sesinya inspiratif dan edukatif, dan kita berjumpa lagi pada podcast seri berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit, ayah ibu.